Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 98 Jakarta. SMP Negeri 98 Jakarta menggunakan kurikulum 13. Untuk itu, kalian perlu pengenalan untuk kurikulum 13. Sebelum kita mulai, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Hilda Susanti. Ibu mengajar bidang studi IPA di kelas 7C, 7D, dan kelas 9-nya 9D, 9E, dan 9F. Dan juga Ibu menjadi wali kelas 9E. Sebelum kita mulai materi ini, Ibu harapkan kalian sudah menyiapkan buku catatan dan menyimak materi ini dengan baik, karena pada sesi terakhir ada evaluasi berupa pertanyaan yang harus kalian jawab. Baik, kita mulai. Kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu. Sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Maksud yang pengalaman bermakna di sini artinya konsepnya terpadu, utuh, dan realistis. Sedangkan luas di sini tidak hanya satu lintasan disiplin ilmu, tetapi antar lintasan disiplin ilmu, karena berkaitan satu sama lain. Kurikulum 2013, kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi, yang mewajibkan anak-anak untuk aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran di sini berpusat pada siswa. Tujuan kurikulum 13 mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban manusia. Di dalam kurikulum 13 ini juga, siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap. Siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Siswa akan dilatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Siswa diberikan atau dimasukkan unsur-unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta unsur keagamaan untuk membentuk siswa yang berkarakter. Dalam pembelajaran kurikulum 13 memiliki langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Ada 3 tahapan, atau dalam pembelajaran ada 3 langkah. 1. Pembukaan atau pendahuluan yang berupa salam, apersepsi, pengantar materi, motivasi awal. Pembelajaran atau langkah kedua adalah kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini ada tahapan melalui pendekatan ilmiah dalam pembelajarannya berupa pengamatan, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Di dalam proses mengkomunikasikan itu secara interpersonal dan secara intrapersonal. Interpersonal artinya berkomunikasi sesama teman-temannya atau sesama kelompok-kelompok yang lain. Sedangkan intrapersonal berkomunikasi pada dirinya sendiri. Untuk kegiatan atau tahapan ketiga adalah penutup yang berupa simpulan,
motivasi akhir, pengayaan dan salam. Kita lihat di sini langkah-langkah secara spesifikasinya. Pembukaan di sini, guru memberi salam pembuka kepada siswa, demikian juga siswa kepada guru. Guru memberikan persepsi yang mengaitkan keadaan di sekitar, keadaan siswanya, atau pengetahuan awal siswa dengan ilmu yang akan dipelajari. Guru memberikan pengantar materi berupa materi dasar yang akan memotivasi siswa untuk menemukan konsep dalam kegiatan inti. Kemudian, guru memberikan motivasi belajar kepada siswa pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Kegiatan inti di sini tahapannya pendekatan, pemahaman atau pembelajaran secara ilmiah. Di sini ada siswa mengamati segala sumber belajar yang akan mengantarkan siswa menemukan konsep. Setelah mengamati, akan muncul pertanyaan di dalam benak siswa, sehingga akan timbul tanya jawab antara siswa untuk memecahkan suatu permasalahan. Guru dapat memberikan pertanyaan awal agar siswa terpacu untuk berpikir dan berdiskusi dengan siswa lain. Siswa akan menalar dari kejadian-kejadian sebelumnya berdasarkan pemahaman mereka dan menemukan konsep awal. Guru dapat membantu siswa yang kesulitan dalam pemahaman konsep awal. Siswa akan mencoba mempraktikkan pengetahuan untuk menemukan konsep pengetahuan. Kegiatan-kegiatan di atas menjadikan siswa dapat menciptakan pemahaman berdasarkan pengalaman mereka langsung, membangun kerjasama sesama siswa, berkomunikatif secara aktif, dan dapat mengimplementasikan pemahaman mereka yang mereka peroleh. Kegiatan yang ketiga adalah penutup. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan kegiatan inti dari proses pembelajaran yang telah berlangsung, merupakan tahapan untuk menyamakan konsep yang diperoleh. Guru memberikan motivasi dan ucapan penghargaan karena kinerja siswa. Guru memberikan pengayaan dan siswa saling mengucapkan salam penutup antara guru dan siswa. Model pembelajaran. Dalam model pembelajaran merupakan kerangka konsep, merupakan konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan dalam belajar. Model pembelajaran di kurikulum 13 menggunakan pendekatan saintifik, tetapi bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran, bukan urutan langkah-langkah yang baku. Dapat memberikan pengalaman, pengembangan sikap ilmiah, mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas ilmiah, menantang dan memotivasi. Guru diberi ruang menggunakan pendekatan atau model pembelajaran lain. Jadi selain pendekatan saintifik, diberikan pilihan dengan model-model pembelajaran yang lain. Tetapi model pembelajarannya bukan berbasis ceramah, bukan berbasis hafalan, tetapi berbasis aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan, dan berprakarsa. Di dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014, model pembelajaran dapat diharapkan membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut berupa
Model pembelajaran berbasis masalah, berbasis proyek, dan berupa pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau yang disebut dengan discovery atau inquiry learning. Di dalam aspek penilaian ada 3, 1. Aspek pengetahuan, 2. Aspek keterampilan, 3. Aspek sikap dan perilaku. Penilaian pengetahuan dapat berupa tes tertulis, tes lisan, bahkan penugasan. Tes tertulis dalam bentuk benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian ataupun uraian. Sedangkan tes lisan ini bisa berupa kuis dan tanya jawab. Untuk penugasan, tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah atau di luar sekolah, baik secara formal maupun informal. Aspek penilaian keterampilan dalam bentuk unjuk kerja, kinerja atau praktik. Bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk portofolio, produk atau teknik lain. Untuk unjuk kerja, penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Jadi penilaiannya berupa langsung dengan praktek. Dengan proyek kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Portofolio berupa rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Produk, penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Aspek penilaian sikap ada 2, secara utama dan penunjang. Yang utama ini observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester. Dilakukan selama proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Observasi oleh guru BK dan wali kelas selama 1 semester. Dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Kemudian penilaian sikap yang penunjang, penilaian diri dan penilaian antar teman. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Prinsip dalam penilaian, sahih di sini adalah resmi, kemudian terbuka, objek, akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan, adil, sistematis, terpadu, beracuan kriteria, dan menyeluruh berkesinambungan. Penilaian dalam kurikulum 2013 ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM ada 3 aspek, dilihat dari intake atau karakteristik peserta didik, dilihat dari kompleksitas materi atau kompetensi, karakteristik mata pelajaran, dilihat dari daya dukung atau kondisi satuan pendidikan pada proses pencapaian kompetensi. Yang kedua, model KKM. Model KKM di sini bisa lebih dari 1 KKM atau hanya 1 KKM. Satuan pendidikan dapat memilih salah satu model penetapan KKM. Untuk KKM SMP Negeri 98 Jakarta menggunakan KKM tunggal. KKM sekolah 75
Tetapi ada KKM kelas yaitu 83. Jadi anak-anak, kalian untuk mencapai ketuntasan dalam kelas, di dalam pembelajaran, setiap mata pelajaran, kalian minimal mendapatkan nilai 83, baru tuntas. Penilaian oleh pendidik, tadi kita ulang kembali, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini silakan kalian baca sendiri karena Ibu sudah jelaskan di awal materi tadi, tetapi sedikit Ibu tambahkan, penilaian sikap itu termasuk dalam kegiatan inti 1, KI1 dan KI2. Sedangkan pengetahuan termasuk dari KI3, sedangkan keterampilan termasuk KI4. Nah, materi kita sudah selesai. Ibu harap kalian bisa mengambil manfaatnya dari materi ini yang bisa menjadi bahan masukan bagi kalian dalam proses pembelajaran di SMP 98 Jakarta. Karena SMP Negeri 98 Jakarta menggunakan kurikulum 13. Sekian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.